Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kesayangan mbak-mbak Omes yang suka buang-buang uang. Waduh. Halo coy, apa kabar? Gimana kalian berada? Gimana kabarnya ya kan? Halo Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, seperti biasa gue bakal menemani kalian lagi coy dengan film dari Jepang yang berjudul Still Life of Memory. Wah, berarti dari beberapa kalian pasti udah nonton film ini. Jadi film ini tuh menceritakan tentang pria culun yang mendapatkan banyak uang hanya untuk memotret serabi lempit coy. Waduh. Pekerjaan yang sangat diingin-inginkan seorang pria ya kan. Oke deh, gimana sih seberuntung apa dan seenak apa hidup pria ini? Daripada penasaran, mending kita mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Natsumi yang sedang menari balet di sebuah galeri foto. Gak tahu kenapa. Tak lama kemudian ada seorang wanita bernama Rei yang sedang melihat-lihat foto yang ada di sana. Kemudian Natsumi pun mendatanginya dan mengajak Rei untuk ngobrol. Lalu Rei mengatakan kalau dia penasaran dengan fotografer yang sudah mengambil foto itu. Natsumi pun mengatakan kalau fotografer itu bernama Haruma. Dan setelah Rei selesai melihat foto yang ada di sana, dia nggak sengaja berpapasan dengan Haruma. Tetapi Rei pun langsung pergi karena dia tidak tahu kalau pria itu bernama Haruma. Setelah itu, Rei pun pergi untuk menjenguk ibunya di rumah sakit. Di samping tempat tidur ibunya, Rei melihat beberapa foto ibunya yang masih muda. Sementara itu, Haruma yang bekerja sebagai fotografer pun happy dengan pekerjaannya itu. Setelah selesai sesi pemotretan, Haruma menghabiskan waktunya di galeri bersama Natsumi. Karena ternyata mereka berpacaran. Wow, sangat-sangat mengejutkan. Tak lama kemudian Haruma mendapat telepon dari Rei yang memintanya untuk memotret sesuatu dengan bayaran yang sangat tinggi. Natsumi yang mengetahui hal itu pun sangat senang karena kekasihnya mendapat pekerjaan yang bagus. Setelah itu mereka berdua menghabiskan malam bersama dengan adu mekanik sebelum menyambut rezeki di hari esok. Waduh, solusi yang bagus. Pagi harinya, Haruma pun bertemu dengan Rei untuk melakukan sesi pemotretan di dalam mobil. Di dalam mobil mereka hanya saling diam. Akhirnya Haruma memutuskan untuk membuka obrolan. Sesampainya di rumah kosong, Rei meminta dua syarat pada Haruma. Di mana syarat pertama adalah Haruma nggak boleh bertanya apapun, dan yang kedua, semua hasil foto Haruma nanti akan dipegang oleh Rei. Haruma yang mendengar itu pun hanya bisa diam dan menurut. Tanpa basa-basi, Rei pun langsung memberikan bayaran fantastis untuk Haruma. Saat Haruma mempersiapkan kameranya, Rei juga bersiap-siap untuk sesi pemotretan itu. Dan gak disangkanya, Rei meminta Haruma untuk memotret serabi lempit miliknya. Walaupun sangat menggoda, Haruma harus tetap profesional sebagai fotografer handal. Kalau saya udah gak handal, udah dah itu dah. Aduh. Setelah itu, Rei memuji hasil potretan Haruma dengan mengatakan kalau hasil fotonya seakan-akan bercerita. Bercerita apa? Pujian itu membuat Haruma lebih bersemangat untuk pemotretan itu. Bahkan Haruma sampai membuka sendiri dalamannya si Rei dan pemotretannya dari berbagai sudut. Setelah semuanya selesai, tak lupa Rei pun meminta semua hasil fotonya. Sebelum pulang, Haruma mampir dulu di sebuah tempat pertunjukan Jepang, di mana ada seorang wanita cantik yang sedang menari. Sampai tak disangkanya, di depan semua penonton dia membuka semua kain yang dia pakai. Aduh. Sesampainya Haruma di rumah, Natsumi pun bertanya pada Haruma tentang pekerjaannya, tapi Haruma tidak menjawab dan memilih untuk rebahan. Keesokan harinya, Haruma memutuskan untuk pergi hutan dekat rumah mereka dan memotret semua yang ada di sana. Tak lama kemudian, Natsumi menghampirinya dan mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Singkat cerita, Haruma kembali dipanggil oleh Rei, dan kali ini Haruma melepas semua kain yang ada di tubuh Rei. Kemudian Haruma mulai memotretnya lagi dari berbagai sudut dan melakukannya dengan profesional. Sesi pemotretan itu berakhir pada malam hari. Saat pulang, Haruma yang jadi penasaran dengan Rei pun memutuskan untuk mengikutinya sampai ke rumah.
Keesokan harinya saat Haruma dan Natsumi sedang berduaan, Rei menelpon Haruma dan tentunya meminta Haruma untuk melakukan sesi pemotretan lagi. Akhirnya Haruma pun kembali bertemu dengan Rei dan mereka sepakat untuk melakukan pemotretan di dalam hutan. Kemudian setelah berjalan masuk hutan, mereka tak sengaja menemukan sebuah gubuk. Mereka pun memutuskan untuk mendekati gubuk tua itu. Dan saat membuka pintu gubuk, mereka terkejut melihat mayat di sana. Mereka berdua pun lari ketakutan. Saking ketakutannya, Rei tersandung dan jatuh. Haruma pun langsung menolong Rei, kemudian mengobati lukanya. Setelah itu, saat Haruma ingin melihat hasil sepretannya sendiri, Rei diam-diam malah memberikan Haruma uang. Tapi Haruma menolak dan langsung pergi untuk pulang. Sesampainya di rumah, Haruma melihat Natsumi yang muntah-muntah karena kehamilannya. Dan keesokan harinya, Haruma terlihat mengikuti Rei yang sedang menghadiri sebuah seminar. Seminar itu membahas tentang lembah kenikmatan yang merupakan awal dari peradaban sebuah karya seni yang jujur yang berasal dari wanita. Setelah acara seminar selesai, Haruma lagi-lagi meminta hasil jepretannya sendiri pada Rei agar dirinya juga bisa melihat karyanya dan memaksimalkan kemampuannya. Akhirnya Rei pun setuju dan langsung memberikan foto itu. Tanpa basa-basi, Haruma pun langsung pergi ke galeri foto dan mencetaknya. Sementara itu di rumah, Natsumi menjadi lebih sensitif karena Harumi sering pulang larut malam. Akhirnya Haruma pun memberitahu Natsumi tentang pekerjaannya. Bahkan Haruma memperlihatkan hasil fotonya pada Natsumi yang membuat pacarnya itu terkejut dan terkaget-kaget. Tak ingin Natsumi salah paham, Haruma dengan cepat menjelaskan kalau itu hanyalah pekerjaan saja. Untuk membuktikan ucapannya, Haruma pun mengajak Natsumi untuk ikut dalam sesi pemotretan. Seperti biasa, mereka pun bertemu di sebuah rumah kosong. Di sana Rei bersiap untuk memfoto dan tanpa menggunakan celana. Natsumi yang emosi pun memutuskan untuk keluar dari sana. Pemotretan mereka berpindah ke hutan di mana mereka mendatangi gubuk tua yang dulu pernah ditemukan mayat di sana. Setelah itu, Haruma dan Rei memutuskan untuk melanjutkan pemotretan di rumah. Karena pemotretan itu selesai larut malam, akhirnya mereka menghabiskan waktu di studio milik Haruma dan mencetak hasil jepretan itu, dan Rei pun juga membantu proses pencetakannya. Beberapa bulan kemudian tibalah saat kelahiran anak Natsumi dan Haruka. Di mana saat mendengar tangisan bayi, mereka jadi sangat bahagia. Sementara itu, Rei harus kehilangan ibunya yang telah meninggoy. Haruma juga tak lupa untuk mengucapkan bela sungkawa dengan cara menghadiri acara kematian itu sampai menebar abunya di danau. Setelah selesai menebarkan abu, Haruma dan Rei pun melanjutkan sesi pemotretan di atas perahu. Di akhir film terlihat keluarga kecil Haruma sedang liburan dan mereka terlihat sangat bahagia. Dan filmnya pun selesai. Oke, bagi yang nggak paham tentang film ini, maksudnya gimana atau inti ceritanya tuh apa sih gitu ya, kan bisa browsing aja di Google karena gue juga belum paham sampai sekarang. Tapi buat kalian yang paham bisa tulis di kolom komentar ya, bantu gue untuk berpikir. Oke deh, tapi menurut kalian gimana ceritanya? Pesan dari film ini pun ya apapun kerjaan kalian yang dapatkan gitu ya kan, kerjaan ini kita harus profesional untuk mengerjakannya coy. Cintai pekerjaanmu dan maka kamu akan senang melakukan pekerjaan itu, ya enggak sih? Oke deh, mungkin segitu dulu dari Emon, tapi tetap aja gue nggak paham, yang ada di otak gue adalah ya udah deh. Sekian dulu dari Emon, see you next time dan dadah.